memperjuangkan apa tuh? Memperjuangkan cinta Mbak Tri mobil. Enggak, kayak ngono kuwi. Memperjuangkan kebebasan suami. Orang bilang mau dibilang itu orang kerjaan, orang gila ya soalnya Terserah mereka. Oh iya. Ngeri. Padahal pancen edan. Berpikir dan bertindak semampunya. Semampunya dan semaunya. Penting baik mah gas. Persiapan Joko kali 3 nih, festival Joko kali 3. Biar jadi kejutan itu ya masih R. Bagus. Soalnya saya sendiri juga belum tahu. Arti kata kita tumpahin aja. Oke, kita balik lagi ke podcast ngobrol aja di arti kata kita bersama teman-teman Gelas Bumbung. Monggo nih nggak basa-basi karena ini kan ngobrol santai ya. Podcastnya ngobrol aja. Jadi kita cuma ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Sambil ngopi. Sambil ngopi-ngopi, kopi Wonolelo Sawangan. Iya sip. Oke, mungkin Kayaknya sajake seger nek saka gunung banget ngono. masuk kopi seger. Ayo. Lu seger mau cemplungan ning sawah. Oh iya, aku mau ngontes ndelok mau ya. Betul. Oke, teman-teman, di sini saya lagi sama teman-teman Gelas Bumbung dari Sawangan. Mungkin perkenalan. Ada Mas siapa aja ya? Perkenalkan, nama saya sendiri Krisna Restu Ananda, biasa dipanggil Krisna. Saya dari Gelas Bumbung ke Kecamatan Sawangan. Dan Perkenalan ini sama nama Tomo dan apa ya? Lali teko celane Tomo ngono. biasa dipanggil Bung Tomo. Sering dipanggil pahlawan lah. main ketok ke pahlawan. Pahlawan kesiangan. Sing pahlawan sing biyen memperjuangkan negara. Nah, ini memperjuangkan apa tuh? Memperjuangkan cinta Mbak Tri mobil. Enggak, kayak ngono kuwi. Memperjuangkan kebebasan suami. Makanya iso metu iki yo, iso metu iki to. Oke, mungkin perkenalan dulu karena teman-teman banyak yang belum kenal Gelas Bumbung, tapi spoiler aja, Gelas Bumbung ini adalah teman yang dulu ikut berpartisipasi di Festival Joko kali 1 dan di 2. Dan sekarang teman-teman Gelas Bumbung yang jadi tuan rumah di Sawangan. Mungkin perkenalan Gelas Bumbung itu apa dan ngapain aja sih gitu. Baik, untuk Gelas Bumbung sendiri itu adalah kependekan dari Gerakan Pelestarian Sungai, Bumi, dan Gunung. Nah, itu disingkat jadi Gelas Bumbung. Kenapa kok Gelas Bumbung itu dari filosofinya itu Gelas Bumbung kan wadah. Nah, itu diharapkan kami itu bisa menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan yang baik-baik itu untuk manusia, alam maupun hewan sekitar situ. Nah, nih. Ya, harapannya kan seperti itu. Nama adalah doa. Nama adalah doa ya. Itu harapannya jadi seperti itu. Oke. Berarti kalau dari kegiatannya Gelas Bumbung ini tentang apa aja? Tentang lingkungan aja atau tentang sosial juga atau tentang apa aja nih kegiatannya? Ya, mayoritas kegiatannya lebih ke lingkungan. Cuman sesekali juga ada kegiatan sosial juga. Sosial juga berarti ya gitu ya. Iya, tetap ada. Kegiatan sosialnya apa, Bung Tom? Sosialnya itu ya kadang bagi-bagi sayur. Oh, oke. Terus Pernah dengar. bagi-bagi Nasi kota. nasi kota yang seakan-akan jasa mereka itu tidak diperhatikan tapi dibutuhkan. Oh, oke. Itulah. Kalau nggak salah pas bagi-bagi sayur itu waktu harga dari apa ya, petani sayur lagi murah-murahnya. Ya, itu dari Yaitu dibeli Gelas Bumbung untuk dibagi-bagikan ke masyarakat umum yang gitu. dibutuhkan. Oke, itu jadi kegiatan rutin atau cuma sesekali eventual teman-teman Gelas Bumbung ini melakukan hal itu? Lebih ke sesekali mungkin. Untuk sampai saat ini lebih ke sesekali. Mungkin karena kebetulan momennya lagi tepat, maksudnya ada panen pas anjlok. Kita juga pas wah ayo nih lagi semangatnya buat ngadain kegiatan. Pas event acara, oh ini asik kayaknya daripada menolong dari petani yang seakan-akan enggak untuk di pasar itu enggak laku, daripada siakan kita manfaatkan aja minimal untuk membeli kembali modal atau gimana baru ke sosial. Nah, kalau pembeliannya tetap dengan harga normal atau harga yang murah juga?
harga normalnya murah, jadi kan Oke. nggak harus dari, walaupun itu udah murah harus dimurahkan, kan kasihan juga, mereka juga butuh modal gitu. Wah, keren juga itu. Yang punya ide untuk ngelakuin hal-hal, karena yang setahu saya loh ya, ini teman-teman Gelas Bumbung nih menurut saya itu beda dengan komunitas lain yang sesekali kok melakukan hal ini, hal itu, tapi itu hal yang memang berguna untuk baik secara lingkungan maupun sosial tuh berguna banget gitu loh. Daripada yang cuma komunitas nongkrong. Nah, ini awal ide yang bikin gitu-gitu tuh siapa? Termasuk membangun Gelas Bumbung sendiri tuh siapa? Ya bareng-bareng sih kalau itu. Jadi kan anggota Gelas Bumbung itu sendiri itu terdiri dari beberapa mata pencarian, pekerjaan, terus hobi, terus usia pun juga beda-beda. Jadi nggak semuanya anak muda, nggak semuanya pekerjaannya ini. Jadi semua golongan ada. Jadi ketika ada kabar kok, oh ini harga panen lagi anjlok, gimana kalau ini? Jadi ada yang nangkap informasi itu dulu, terus di-share ke teman-teman, dirembuk bareng. Jadi sebuah aksi gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau teman-teman Gelas Bumbung ini ada berapa toh? Personilnya tuh ada berapa? Kalau Sampai sekarang dari awal sampai, karena tadinya ini sempat rame kan di Magelang, Gelas Bumbung ini sempat rame gitu. Terus kira-kira gimana tuh teman-teman kok bisa punya satu wadah di Gelas Bumbung ini melakukan hal yang sama-sama gitu? Ya, itu kan orang lain mungkin orang tongkrong itu apa ya, maksudnya pemahamannya kan wah orang tongkrong kegiatan yang agak menyimpang, tapi kalau menurutku itu enggak, orang tongkrong itu enggak harus menyimpang, karena tongkrong itu mungkin menimbulkan sebuah ide-ide yang unik, yang bermanfaat, yang itu awal juga dari orang-orang nongkrong. Nongkrong, ini gabung kegiatan acara seperti ini. Nah itu kan jadi malah pas ketika nongkrong itu idenya ide-idenya mengalir, nggak dari kayak daripada pas kita harus rapat atau apa itu kan mungkin bagi kami ya itu malah tertekan, terlalu formal. terlalu formal, ada tekanan yang mau dilontarkan malah jadi lupa atau samar keliru gitu. Oh gitu. Berarti ini awal teman-teman ini dari teman-teman nongkrong aja ya. Dan tujuannya sebenarnya nongkrong bareng. Yang kemudian dapat ide ini dari obrolan-obrolan gacor ala tongkrongan tiba-tiba jadi aksi. Tongkrongannya lebih ke anak gunung sih. Oh, tongkrongan kan. Iya. Dulunya basicnya berarti anak gunung. Teman-teman ini pendaki gunung. Jadi ya sama hobi, terus punya minat yang sama juga terkait kelestarian lingkungan, ya udah jadilah kita Gelas Bumbung. Oke. Kalau kegiatan rutinnya teman-teman Gelas Bumbung yang sekiranya rutin tiap tahun atau tiap bulan itu kira-kira apa aja untuk teman-teman Gelas Bumbung? Rutinnya untuk sampai saat ini baru mungkin penanaman ya Bu. Penanaman. Yang sering sekali itu penanaman. Kalau dulu pas eksis, pas anggotanya kompak itu mengadakan penanaman yang istilah itu kita lah yang jadi untuk promotornya. Kalau kan yang namanya komunitas enggak jarang lah pasang surut itu sudah jelas. Menurutku entah itu pemahaman yang lain bisa, itu yang valid bisa, setiap saat bisa, tapi menurut pribadiku untuk komunitas itu ya pasang surut. Kadang pas kompak ya walaupun ide-ide tongkrong sepele itu bisa jadi kompak langsung ya. Betul. Karena itu jiwanya juga jiwa sosial, jiwa yang gimana ya, kalau enggak sponsornya dari hati sebenarnya. Sponsornya dari pribadi masing-masing gitu ya. Beraksi gitu. Oke. Enggak harus. Ini tak garis bawahi. Dulu pas kompak ya berarti sekarang enggak kompak kok. Sekarang kompak. Oke. Tapi tinggal militannya. Militannya kan. Pasukannya itu udah mulai mencari pakil ya. Corone jenderal-jenderal. Gari jenderale, ning jenderale kok maju. Ayo. Oke. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita puas dari batinnya udah. Iya, karena setahu saya karena komunitas ini dibangun dari anak nongkrongan, jadi nggak ada istilah aku sudah keluar dari Gelas Bumbung gitu. Aku anggota Gelas Bumbung enggak. Tapi ketika jadi satu nongkrong bareng itu adalah orang-orang Gelas Bumbung dan
seduluran Kami itu gitu. dari itu nggak ada yang namanya dari anggota kok keluar, itu nggak ada. Itu sama saja memutuskan tali silaturahmi. Oh iya. Iya, cuman kadang jarak eksis itu kan menuntut kebutuhan Masing-masing. masing-masing. Iya, betul betul. Kalau harus wah aku nek kamu kalau nggak udah eksis harus keluar, itu nggak ada dari Nggak ada ya? dari kami, itu nggak ada. Oke. Nah, terus gerakan, karena tadi udah ceritakan ada latar belakang sebagai pendaki gunung, anak-anak tongkrongannya. Berarti ya mau ndak mau pasti akan ketemu dengan isu-isu lingkungan. Nah, yang ngawali untuk bikin program penanaman itu di mana, atau ini inisiatif dari teman-teman Gelas Bumbung sendiri, penanaman yang terutama ada di daerah sini gitu. Itu dari mana awalnya, atau ikut event orang atau gimana? Kalau dulu pertama itu udah yang nggak tahu ternyata di sekeliling kita itu juga ada teman-teman yang bergerak di bidang itu. Cuman jarak istilahnya komunikasi yang belum ada. Kita waktu dulu pernah berapa tahun ya itu eksis di penanaman itu di lereng Merapi, itu udah lama. Terus ada ya namanya juga zaman sekarang kan sosial media sosial itu bisa dibilang buruk juga bisa baik. Kalau tinggal orang tinggal masing-masing kita menanggapinya. Berawal dari media itu kok ada teman yang satu, itu digabungkan terus ternyata waktu kita itu kita anggota kita cuma sekian kok bisa ya istilahnya mendonasikan tenaga kita untuk sekian. Ternyata teman-teman yang itu juga banyak. Efek dari nyumbang tenaga dari eventnya itu orang lama-lama malah jadi kerjasama antar komunitas gitu ya. Oh gitu. Dan mereka pun nggak menuntut kalau kita mau beraksi anggotanya harus minimal segini, enggak. Jadi siapa yang mau ayo. Jadi berapapun anggotanya yang penting mau aksi ya udah ayo maju gabung gitu. Kadang-kadang mah orang nggak terduga, kayaknya orang itu nggak buat apa sih kegiatan seperti ini, ternyata di belakang itu dia malah eksis. Itu ada. Iya. Terus orang bilang, kamu itu kurang kerjaan gini. Terus hasilnya apa? Hasil itu saya tidak terlalu menuntut, yang itu lah menggunakan kesempatan dan tenaga kita untuk kita sendiri. Puasa kita sendiri. Itulah hiburan kita. Kalau mungkin hiburan orang lain bisa untuk yang lain lah, yang istilah antara yang mau kanan mau kiri mau kan, hiburan kita ya seperti itu. Jadi ini lebih ke kepuasan diri masing-masing ya dari teman-teman Gelas Bumbung ini ya. Orang bilang mau dibilang itu orang kerjaan, orang gila ya Soalnya terserah mereka. Oh iya. Ngeri. Padahal pancen edan. Dunia dalam alam seakan Kita menang dablak. Menang sangar. Oke, terus kalau untuk masyarakat sekitar, karena kan karena saya beda daerah ya sama Sawangan, itu kan sempat ada isu Gelas Bumbung nih kalau di kandang sendiri tidak terlalu dikenal, tapi kalau di luar Sawangan malah lebih dikenal. Lah itu piye? Makanya Apakah teman-teman Gelas Bumbung ini tidak melakukan aksi di sekitaran Sawangan, atau memang tidak disadari kalian nih koyo wong lokalan sing bertindak untuk aksi gitu loh. ya mungkin lebih tepat ke yang poin kedua tadi. Jadi kita aksinya itu malah ke seakan Dukun, Serumbung, terus sampai ke Andong juga. Jadi mungkin orang-orang sekitar Magelang malah kita taunya kita tuh komunitas besar yang kemana-mana selalu ada. Cuman ya itu tadi kita malah lebih ke fokus ke aksinya. Tiap ada event berapa orang, walau yang bisa aja gas. 3 orang gas gitu aja. Enggak harus nunggu ayo rame baru beraksi, itu enggak. Jadi Ibaratnya kalau ada undangan ya dipenuhi untuk siapa saja yang bisa datang. Tapi pernah nggak ada event besar dari teman-teman Gelas Bumbung gitu yang notabene anggotanya kan setahu saya banyak, karena nek jual kaos selalu banyak tuh. jual kaos itu ada misinya juga. Misinya apa? Jadi itu kan jual kaos, terus ada
apa itu di harganya itu termasuk donasi juga. Jadi dari jualan kaos kalau lakunya banyak kan otomatis donasinya yang masuk juga banyak. Nah, itu dari donasi tersebut bisa buat dijadikan modal aksi sosial lagi seperti itu. Jadi enggak hasil penjualan masuk ke anggota semua itu enggak. Jadi dari sesama anggota kembali ke masyarakat lagi malahan. Oh, gitu. Berarti nyon sewu ya, berarti uang kas komunitas Gelas Bumbung ini ya diperuntukkan untuk aksi-aksi selanjutnya lagi gitu ya. Kalau untuk seberapa jumlah besar kas komunitas nggak ada. Nggak apa-apa, saya juga nggak cari tahu. Nggak ada, masalahnya ya Paling pas event tuh kalau kayak pas jual kaos tuh, nanti ada kasnya. berarti memang kasnya untuk ya kembali ke sosial gitu. Berarti teman-teman Gelas Bumbung ini kan kalau setiap aksi kebanyakan akan memakai dana-dana pribadinya tuh untuk transportnya, untuk apanya kegiatannya itu tanpa ada ngekas segala gitu nggak ada ya? Nggak ada. Markipat aja lah. Markipat patungan gas. Jadi kita patungan gas. Itu gas tok gitu. Oke. Nah, sekarang menurut teman-teman nih, kalau di Sawangan ini karena Festival Jawa Kali 3 itu akan dilaksanakan di Sawangan, yang pasti namanya Joko Kali kan akan bahas tentang sungai, mata air yang ada di sini. Kondisi terkini sepengetahuan kalian sebagai teman-teman lokalan Sawangan, itu pendapatnya gimana tentang sungai dan mata air yang ada di Sawangan? Setahunnya aja, setahun jenengan, karena jenengan kan warga lokal gitu. Kalau untuk mata air itu, kalau untuk masa-masa sekarang itu menurutku 70% itu hampir masih terpenuhi. Menurutku, untuk tapi untuk kebutuhan masyarakat. Itu cuman itu kan pendapat pribadi, cuman untuk pendapat Iya, kan karena bisa lah kita. Berarti desa sini gitu ya. Karena julukan Sawangan itu katanya sih itu kan termasuk dunia bumi paling subur, dikelilingi sungai dan gunung. Sungai dan gunung, dan gunungnya vulkanik lagi kan. Itu kan makanya petani-petani dari luar itu banyak yang sering apa itu istilahnya kontrak atau gimana, itu malah lebih tinggi daripada di tempatnya mereka. Karena menurut mereka ini wilayah subur gitu ya, dari tanah maupun airnya. Nah, kalau kemarin sempat main nih ke daerah Sawangan Atas itu, katanya kalau musim kemarau beberapa desa desa ada yang mengalami kekeringan tuh. Kira-kira itu kan termasuk wilayah-wilayah yang terlalu tinggi. Biasanya pegunungan. Yang dia cuma bisa mengakses air tuh cuma dari mata air atas gitu ya. Iya. Sementara kan di sini sudah air sudah terpenuhi, terus ya jalur air sungai itu semakin lambat laun semakin cepat gitu lah. Jadi mungkin ya kurang endapan atau bendungan gimana tuh. Ya nggak tahu. Sistemnya kurang paham gimana ya? Itu orang lain yang aku 11. Tim Gelas Bumbung mah tim Hore gitu aja ya, tim Rono Rene gitu ya. Berpikir dan bertindak semampunya dan semaunya. Yang penting baik mah gas. Tapi pernah dengar nggak kalau di sini masalah isu tentang sungai gitu, Mas? Kalau yang terkenal viral sekarang kan Mandawara itu dengan resik-resik kalinya gitu. Karena memang ada isu sampah menumpuk di sungai-sungai. Nah, kalau yang di Sawangan sendiri, menurut jenengan? Kalau di daerah Sawangan sendiri itu menurut saya pribadi ya, itu masih tergolong masih terkendali lah. Mungkin ya ada sampah, cuman enggak sengeri yang kayak di Pandawara Group itu kan benar-benar daerah perkotaan lagi ya. Kalau sini sih ya ada cuma enggak separah itulah. Tidak separah itu. Soalnya kalau lihat kan ada beberapa tempat wisata kayak Watu Nganten, terus kemarin Terujukan Kapuan itu kan sungainya malah dijadikan wisata dengan keasriannya gitu. Tak lihat ya tidak terlalu banyak juga sampah kiri kanan, terutama sampah plastik yang sulit diurai gitu.
Berarti ya cukup terjaga juga ya. Cukup untuk sampai saat ini masih menurut saya masih cukup terjaga. Nah, kalau orang lokalan buang sampah tuh mana Mas? Lokalan yang jenengan, lokalan yang jenengan. Ini ini sudah di koordinator. Oh, udah dikoordinasi ya. Udah di koordinator sama ibu-ibu sampah itu. Itu udah tadi Ibu-ibu sampah. ayo ibu pengelola ibu Dasar ibu-ibu sampah. selain ibu-ibu Ibu jemu barang loh ini. Terus maksudnya sama ibu-ibu bank sampah. iya gitu. Sudah dikelola. Terus ya itu mengurangi hampir 70% lah daripada beberapa tahun yang lalu lah. Dilihat dari lingkungan aja udah membaik daripada dulu. Mungkin waktu dulu gelas bubung belum tercetus atau gimana ya, jadi ada mungkin kurang serem mau gimana. Ngeri ya. Kurang gondrong. Iki gondrong. Oh berarti tapi sempat pernah ada masalah sampah menjadi omongan atau menjadi permasalahan di sekitaran sini, pernah jadi masalah mungkin atau enggak pernah ada ya? Kalau di sini itu enggak ada ya? Enggak ada. Karena kebetulan kan kalau tahun kemarin kita di Bandung kan ada namanya darurat sampah. Ya, ketika orang kok sampai buang sampah di jalanan, di kali gitu, itu kan menjadi isu darurat sampah di sosial. Nah sini enggak pernah terjadi kayak gitu. Nggak ada. Nah, untuk saat ini udah di tiap beberapa titik itu udah ada tempat sampah. Hampir setiap kalau wilayah kelurahan sini itu hampir per dusun itu ada. Tim pengelolaan sampah ya, gitu ya. Dan menurut teman-teman nih sebagai komunitas pelestari lingkungan dengan adanya bank sampah ini tadi kan dibilang cukup membantu sama hampir sampai 70% gitu, dan mungkin harapannya terhadap bank sampah teman-teman yang bergerak di bank sampah ini apa dari komunitas Gelas Bumbung, karena kita juga ada kerjasama kan ini untuk Festival Jogo Kali 3 dengan komunitas bank sampah yang ada di Magelang gitu. Mungkin harapannya terhadap teman-teman bank sampah ini apa? Ide-ide atau usulan dari teman-teman Gelas Bumbung gitu supaya mereka tetap hidup, karena kan mereka itu tidak dibayar ya. Itu sama dengan teman-teman Gelas Bumbung dan saya juga, kita berangkat dari kesadaran masing-masing untuk mau mengerjakan itu. Nah mungkin kalau ada usulan atau ada harapan yang ingin disampaikan ke teman-teman bank sampah, mungkin lebih ke arah itu ya. Jadi dari hasil bank sampahnya itu masih sulit untuk penyaluran, pengelolaan itulah. Penyaluran ke pengepul Ya mungkin bisa jadi itu. Terus dunia kreatif dari sampah itu belum sepenuhnya masuk dan terkena kepada ibu-ibu. Jadi keterampilan mengolah ya, mengolah sampah gitu ya. Terus terang untuk nilai dan ide-ide untuk mengolah sampah yang lebih hemat dari hasil sampah yang baru. Katanya kalau daur ulang itu kan lebih banyak biaya untuk timbangkan barang. Nah itulah ide-ide yang belum. Oh iya maksudnya maksimal. kos untuk yang dikeluarkan untuk mengelola atau mengolah sampah lebih besar daripada barang baru gitu ya. Itulah idenya itu yang belum belum banyak ya di sini. Tantangan terberatnya. Oke ya, ini bisa didengerin teman-teman bank sampah. Karena memang beberapa hari saya di Sawangan ini kayaknya kok kurang masih belum banyak ide-ide kreatif yang keluar dari teman-teman bank sampah, terutama untuk kelangsungan pengelolanya. Tapi kalau untuk dari segi event sebetulnya kemarin kan ada cerita bahwa ternyata pernah ada fashion show Produk dari bank sampah. Produk dari bank sampah yang tadi saya juga sempat main ke sana. Ternyata beneran dari benar-benar sampah bekas yang mereka bersihin untuk jadi gaun. Wah itu keren juga. Tapi ya terbatasnya hanya sampai ke event belum bisa dilanjutkan. Ini mau disewakan atau ini mau dinamakan iya betul, atau mau dipamerkan di mana gitu. Nah
Mungkin itu PR teman-teman Bank Sampah. Nah, kalau teman-teman Gelas Bumbung ini event terdekat kira-kira, atau bukan event juga kali ya. Maksudnya program dari teman-teman Gelas Bumbung selanjutnya kira-kira tuh mau ngapain aja sih setelah ini gitu. Karena kan kemarin sempat agak vakum ya. Vakum karena ada kesibukan masing-masing. Nah, kira-kira mau melakukan apa aja nih? Untuk yang terdekat ini mungkin itu pembuatan mini lab buat Gelas Bumbung, teman-teman Gelas Bumbung. Apaan tuh? Mini lab itu kayak ini istilahnya kayak greenhouse tapi kecil-kecilan lah. Yap. Yang penting bisa buat kegiatan ngumpul pas pembibitan, terus buat mungkin diskusi juga bisa lah. Jadi tempat itu serbaguna lah buat Gelas Bumbung. Kira-kira greenhouse-nya mau mengadakan apa aja? Itu lebih ke pembibitan ya mungkin pembuatan untuk tanaman penyerap air gitu. Tanaman konservasi Iya, gitu. Oh iya. Jenisnya apa aja kira-kira? Kalau boleh tahu. Ya. gayam paling yang mudah, yang langsung bukan mudah sih. gayam. paling mudah. Gayam. Paling Beringin. Itu kalau beringin ada istilahnya, ada cerita gayam di dunia kita. Memang dari awal spot itulah yang mendukung kayaknya kalau gayam. Iya. melimpah soalnya apanya. Melimpah. Nah, satu, kalau di daerah sini itu dibilang mau banyak juga, kalau nggak dipelihara juga nggak terwujud. Mau bilang nggak ada, di lingkungan situ ada, cuman pengelolaan sekali lagi komunitas itu musim pasang surut. Pengelolaan yang dari sini mungkin tempat belum, istilahnya belum siap. Itulah. Jadi ini baru mau bikin program untuk pembikinan mini lab yang nantinya teman-teman Gelas Bumbung mau membuat bibit-bibit itu ya untuk tanaman-tanaman konservasi yang seperti tahun-tahun kemarin mungkin ikut nyumbang ke acara-acara dalam bentuk bibit tanaman konservasi ya. Itu keren itu keren. Ya memang keren karena tidak banyak komunitas yang punya markas atau menjadikan ruang mereka itu untuk kegiatan yang berguna untuk masa depan. Biasanya kan jadi tempat diskusi aja atau tempat nongkrong aja, tempat ngumpul. Tapi kalau berkarya dalam hal pembibitan itu masih jarang menurut saya. Walaupun biasanya teman-teman Gelas Bumbung juga kerjasama dengan komunitas-komunitas lain ya untuk hal itu. Nah ini semoga didengarkan oleh bukan teman-teman tapi pihak DLH, karena DLH ini cukup menyambut baik katanya kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Nah saya harap sih teman-teman Gelas Bumbung juga nantinya semakin dikenal juga di Sawangan terutamanya, karena bisa bertindak lebih banyak untuk masyarakat sini, keluar Magelang juga. Pesan-pesan terakhir mungkin untuk teman-teman ini ke orang-orang yang nonton podcast dari Gelas Bumbung tentang lingkungan itu harus bagaimana gitu. Mungkin sepatah dua patah kata atau 10 kalimat juga boleh. Mas Krisna sama Bung Tomo monggo. Ya mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya, untuk ke lingkungan itu mungkin ya kita harus peduli. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau alam nggak ada yang mau peduli dengan alam rusak, kita sendiri juga yang nantinya bakal susah kan. Jadi itu sesuatu ya berkesinambungan. Jadi nggak bisa kita senang-senang kita sendiri, semena-mena sama alam gitu ya. Jadi ya itu harus saling menjaga, insya Allah alam juga menjaga kita. Oke, bagus, keren. Monggo Bung Tomo, kuatkannya petuah orang tua. Jangan tinggalkan air mata untuk cucu kita, tapi tinggalkanlah mata air untuk kehidupan. Wariskan mata air untuk kebutuhan anak cucu kita. Amin. Wes, oke, keren. Ya, oke. Mungkin kira-kira event selanjutnya di Jogokali nih, teman-teman sebagai tuan rumah.
kira-kira mau menyiapkan apa? Ini pertanyaan yang tidak kita rencanakan. Nah, kira-kira apa yang mau disiapkan untuk persiapan Jogo kali 3 nih, festival Jogo kali 3? Biar jadi kejutan itu ya masih R. Bagus. Soalnya saya sendiri juga belum tahu. Makanya besok datang ke eventnya Oke. biar tahu kita mau ngapain. Oke. Sip. Oke, mungkin gitu aja ya. Pengobrolan singkat sama teman-teman Gelas Bumbung, dan kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi. Mungkin dengan personil yang lain-lain lagi gitu, dan saya harap sih Gelas Bumbung akan selalu sukses, jaya dan solid. Kayak kenal. Gitu, dan sampai jumpa untuk teman-teman podcast Ngobrol Aja, arti kata kita tumpahin aja.